Kisah ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1997. Mengambil dari sudut pandang seseorang, sebut saja namanya Sobri, yang tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Cerita ini berjudul Pesugihan Kera. Perkenalkan, namaku adalah Sobri. Kisah ini menceritakan tentang pamanku. Namanya Rahman. Usianya sekitar 42 tahun. Rahman adalah seorang petani. Sama seperti kebanyakan orang di desanya. Rahman dan istrinya bernama Saroh hidup sederhana dengan kedua anaknya. Yang pertama berusia 12 tahun. Namanya adalah Arif. Yang kedua, baru berusia 5 tahun. Namanya adalah Mila. Keduanya tumbuh sehat, meski hidup sederhana. Sehari-hari, Rahman menggarap 2 petak tanah sawah miliknya, ditambah dengan 4 petak sawah milik tetangganya yang dipasrahkan kepadanya. Hidupnya pun cukup dengan sebuah rumah semi permanen yang terlihat sama dengan tetangga lainnya. Suatu hari, Rahman tengah beristirahat di pondok sawahnya, dihampiri istrinya Saroh yang terlihat berjalan dengan murung. Karena heran dengan perubahan muka dari istrinya itu, Rahman pun menanyakan apa yang terjadi dengan istrinya. Saroh pun menceritakan jika baru saja ada saudaranya yang datang ke rumahnya. Saudaranya itu menagih sejumlah uang yang pernah dipinjam Saroh. Rahman pun terkejut. Selama ini, istrinya tidak pernah bercerita kepadanya jika ia memiliki hutang kepada saudaranya itu. Apalagi, selama ini, saudaranya itu selalu meminta bunga dari pinjaman yang diberikannya. Saroh pun menangis dan terpaksa jujur. Dia mengaku meminjam uang untuk membeli emas agar terlihat sama dengan beberapa tetangga. Karena musim panen padi sebelumnya, sawah milik Rahman gagal panen. Saroh pun tak bisa ikut membeli emas. Jadilah dia nekat meminjam uang kepada saudaranya yang terkenal rentenir itu. Pada siang hari, saudara Saroh datang untuk menagih hutang. Saroh pun mengaku belum bisa melunasi hutangnya. Apalagi, memang belum ada pemasukan dari hasil sawah lainnya. Saroh meminta keringanan waktu dan berjanji akan membayar 2 hari kemudian. Rahman pun sempat marah mendengar cerita istrinya. Dia yang selama ini bekerja keras berupaya agar tidak sampai memiliki hutang kepada siapapun, tapi kali ini istrinya justru memiliki hutang kepada rentenir. Tetapi karena rasa sayangnya kepada istrinya itu, Rahman pun berjanji akan mencari cara untuk melunasi hutang itu. Selama 2 hari, Rahman mencari pinjaman ke sana kemari, termasuk kepada pemilik sawah yang digarapnya itu. Rahman bahkan menggadaikan sawahnya itu agar bisa mendapatkan uang untuk membayar lunas hutang dari istrinya itu. Aduh, bukannya nggak mau minjem ya? Tapi kamu kan tahu sendiri kalau hasil panen kamu kemarin tuh jelek. Sawahmu pun juga sedang nggak bagus. Gimana aku bisa yakin kalau aku minjemin uang ke kamu? Kata pria pemilik lahan yang digarap oleh Rahman. Mendengar jawaban itu, Rahman pun bingung. Dia tahu tak mungkin meminjam uang ke tetangga lainnya, karena ekonomi mereka sebenarnya sama saja. Begitu juga dengan keluarga. Rahman takut kalau hutang istrinya malah terdengar oleh banyak orang. Akhirnya, Rahman pun memilih pulang dengan tangan kosong. Saroh yang mendengar kabar itu pun ikut khawatir. Dia ingin mengembalikan kalung emas
yang sudah dibelinya sebagai pengganti hutang. Tapi, di sisi lain, dia tak kuat menanggung malu jika nanti tetangga-tetangga menanyakan kemana perginya kalung yang melingkar di lehernya itu. Udah, biar aku besok bicara sama saudaramu ya. Siapa tahu dia mau memberi waktu lebih buat bayar hutangmu. Nanti ku coba aja janjikan hasil panen di sawah kita, kata Rohman untuk menghibur istrinya. Sampai kemudian besok harinya, saudara Saroh datang. Dia langsung menagih utang dari Saroh. Rahman, yang sengaja tak pergi ke sawah hari itu, mencoba untuk menawar. Dia meminta tenggat waktu, tetapi bukannya menerima. Saudara Saroh justru marah-marah. Dia terus menagih dan meminta pembayaran dalam bentuk apa saja. Saroh yang melihat saudaranya marah, tak bisa melakukan apa-apa selain menunduk. Suara keras saudara Saroh itu ikut mengundang perhatian para tetangga. Tanpa disuruh, mereka sudah bergerombol di depan rumah Rahman. Melihat ada banyak orang, saudara Saroh semakin menjadi-jadi. Kali ini, dia meminta kalung yang ada di leher Saroh sebagai jaminan. Saroh pun menggenggam erat kalungnya itu, seakan tak rela jika sampai menjadi jaminan. Rahman seakan kehabisan darah. Dia malu melihat ada banyak orang yang ikut melihatnya di depan rumahnya. Tak lama kemudian, saudara Saroh mendekat dan mengambil kalung yang diberikan Saroh dengan pasrah. Sambil tersenyum, saudara Saroh beranjak dari kursinya. Di hadapan tetangga yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, saudara Saroh mengatakan jika kalung emas itu belum cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Aku gak mau tahu. Pokoknya cepet cari sisa hutangnya. Kalau memang kamu gak kuat membayar, ya jangan hutang. Saroh pun hanya bisa terisak melihat kalung kesayangannya dibawa pergi. Sementara Rohman, yang tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu, hanya bisa diam sambil menggigit bibir. Dia marah, tapi tak kuasa untuk melawan, apalagi dirinya memang dalam posisi berhutang. Sempat terdengar bisik-bisik dari ibu-ibu tetangga yang mengatakan jika kalung pembelian Saroh adalah hasil berhutang. Suara itu semakin menyayat hati Saroh dan Rohman yang masih terdiam di ruang tamu. Hari itu pun berlalu dengan sakit hati yang tak tertahankan untuk kedua suami istri itu. Esok harinya, Saroh tak mau keluar rumah. Bahkan ketika kedua anaknya mengajak Saroh untuk pergi ke rumah neneknya di desa sebelah, Saroh hanya menolak. Kedua anaknya pun bersikap bingung dengan sikap ibunya yang berubah menjadi tertutup. Kebetulan, saat kejadian penagihan hutang, kedua anak itu sedang tidak ada di rumah. Arif bersekolah dan Mila tengah dibawa salah satu adik Saroh. Di tempat lain, Rohman tengah merasakan emosi yang cukup tinggi. Kejadian sehari sebelumnya belum bisa diterimanya. Hatinya sangat panas karena merasa dibuat malu di depan istri dan tetangga di tengah kemarahannya. Rohman memilih mencari temannya, Samsuri. Temannya yang satu ini adalah sopir truk antar provinsi. Rohman berpikir jika dia bisa curhat kepada temannya itu yang memiliki segudang pengalaman jalanan itu. Jarak rumah Rohman yang berjarak 5 km dari rumah Samsuri tak menjadi penghalang. Meski tidak punya sepeda motor, Rohman nekat berjalan kaki untuk melewati lebatnya kebun kelapa dan 2 aliran sungai. Selama perjalanan, Rohman terus dihantui ingatannya tentang kejadian kemarin. Menumpahkan perasaannya ke kawannya itu, semua hal dia ceritakan, termasuk marah dan jengkelnya akibat hutang piutang. Lah terus sampean pingin nih kayak gimana, Man? Mau disantet aja saudaramu apa gimana? Tanya Samsuri sambil menyesap kopi. Ditawari hal seperti itu, Rohman pun kaget.
Meski sangat marah, Rohman yang masih belum kepikiran untuk melakukan hal buruk kepada saudara istrinya itu. Ya nggak gitu juga. Jangan main santet lah. Nanti malah panjang urusannya. Aku cuma pengen nggak diremehin aja. Aku pun juga pengen kalau istriku nanti hidup bahagia dan juga senang. Jawaban Rohman itu membuat kening Samsuri berkerut. Dia paham, sejak bujangan, Rohman tak mau membuat orang lain rugi. Apapun masalahnya, Rohman memilih dirinya yang rugi asalkan masalah bisa selesai. Setelah berdiskusi cukup lama, Samsuri pun akhirnya memberikan sebuah solusi. Dia berencana membawa Rohman ke salah satu orang pintar yang tinggal di salah satu desa yang berseberangan dengan hutan di timur Jawa. Samsuri mengatakan jika orang tersebut bisa membantu Rohman agar masalah ekonominya bisa teratasi. Rohman pun menyanggupi, asalkan itu bisa membuat masalahnya, terutama sakit hatinya, terobati. Singkat cerita, Rohman dan Samsuri berangkat menuju lokasi orang pintar itu pada Minggu sore. Karena menurut Samsuri, orang itu hanya bisa ditemui selepas maghrib. Keduanya pun berangkat menggunakan motor 2 tak ke tempat itu. Rumah orang pintar itu, sebut saja Mbah Wage, cukup jauh dari jalanan besar. Rohman dan Samsuri harus melalui jalanan makadam sejauh 4 km dengan penerangan yang tidak maksimal. Keduanya pun tidak bisa cepat-cepat karena khawatir dengan jalan yang akan dilaluinya. Setelah 1 jam melewati jalanan yang buruk, mereka sampai di sebuah perkampungan kecil. Ada 4 rumah yang tampak dari jarak pandang matanya. Itu pun jaraknya cukup jauh, sekitar 50 meter untuk setiap rumahnya. Rumah yang dimaksud ada di bagian tengah, atau rumah ketiga dari jajaran rumah berdinding kayu yang ada di wilayah itu. Rumah-rumah itu dikelilingi pepohonan jati tua seukuran pelukan 2 orang dewasa. Samsuri, yang sudah hafal dengan rumah Mbah Wage, langsung mengetuk pintu rumah itu. Di dalam, tampak seorang pria tua yang sedang menunggu kedatangan kedua orang itu. Samsuri dan Rohman dipersilakan duduk. Setelah sedikit berbasa-basi, Samsuri langsung mengawali niat kedatangan mereka. Mbah Wage, yang sebenarnya sudah paham, langsung mengangguk. Dia kemudian melempar pertanyaan kepada Rohman tentang keseriusannya untuk mendapatkan rezeki gaib untuk meningkatkan kekayaannya. Mbah Wage lalu mengajak Rohman untuk masuk ke dalam kamar rumahnya. Rohman mencium ada bau-bau aneh dari kamar itu. Seperti bau kulit kayu basah, bercampur dupa dan bau anyir darah. Tetapi Rohman tidak berani bertanya. Dia hanya menurut saja ketika diminta duduk bersila. Di dalam ruangan, dengan penerangan 1 damar kembang atau sejenis lilin yang dibakar di atas minyak tanah yang sumbunya terapung di atasnya, Rohman mengerjapkan matanya. Mbah Wage tampak duduk bersila di sampingnya dengan mata tertutup. Tak berselang lama, kain geber berwarna hitam yang menutupi satu bagian di kamar itu bergerak. Rohman mulai sedikit takut. Meski ia sering menjaga sawah sampai malam hari, Rohman belum pernah bertemu dengan hal-hal gaib. Tiba-tiba, Rohman mendengar suara kera mengelilingi kamar itu. Di saat bersamaan, muncul 2 buah titik merah menyala di belakang kain hitam itu. Rohman sudah nyaris mundur jika Mbah Wage tidak memegang pundaknya dan menahannya untuk tidak beranjak. Mbah Wage tampak berdiskusi dengan sosok yang ada di balik kain hitam itu.
Udara di dalam kamar seakan terasa semakin panas. Rohman merasa gemetar, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Momen menegangkan itu berlangsung sekitar 10 menit. Sosok itu lalu perlahan menghilang. Mbah Wage kemudian menyodorkan 3 sisir pisang kepada Rohman. Coba makan satu, sebagai tanda kamu serius untuk ikut perjanjian ini, Le. Ujar dari Mbah Wage. Rohman ragu. Dia menimbang-nimbang apakah akan mengikuti perjanjian ini atau tidak. Di depannya ada 3 sisir pisang dengan ukuran yang berbeda. Yang satu berukuran kecil, seperti pisang Berlin. Yang satu lagi, pisang yang baru matang. Dan satunya, pisang yang tampak sangat matang. Di tengah kebingungannya, Rohman kembali teringat kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Bagaimana tatapan mata tetangganya yang seolah memandang remeh istrinya itu. Tangis istrinya yang hanya bisa menunduk menahan malu. Semuanya berkumpul menjadi satu. Tanpa berpikir panjang, Rohman kemudian memakan pisang yang berukuran sedang dan tampak baru matang. Dimakannya dengan lahap pisang di depannya. Mbah Wage tampak tersenyum melihat apa yang dilakukan Rohman pada saat itu. Di tengah kunyahannya, tiba-tiba Rohman mendengar suara jeritan putranya bernama Arif. Rohman sempat berhenti mengunyah. Tapi Mbah Wage kemudian menyodorkan sebuah kendi untuk diminumnya. Dan tuntas sudah perjanjian Rohman di hari itu. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Rohman dan Samsuri pamitan setelah memberikan sebuah amplop kepada Mbah Wage. Kamu kasih berapa, Sam? Tanya Rohman. Udah, gak usah dipikir. Yang penting nanti masalahmu selesai. Tungguin aja. Rohman pun merasa tak enak, karena sejak awal semuanya dibiayai oleh Samsuri. Dan dia pun berjanji akan membayar semua biaya yang dikeluarkan Samsuri untuk membantunya. Setelah peristiwa itu, hari-hari berlangsung seperti biasa. Rohman masih tetap menggarap 2 petak sawah miliknya dan 4 petak sawah milik orang yang dipercayakan kepadanya. Istrinya, Saroh, masih memilih-milih waktu untuk keluar dari rumah. Saudaranya mengabari jika ia akan kembali untuk menagih sisa hutang yang menurutnya masih ada. Saroh hanya bisa mengeluh kepada suaminya itu dan berharap segera ada solusi. Sampai kemudian, suatu sore, Saroh tampak kebingungan mencari putranya bernama Arif. Dia berusaha mencari ke sekolah dan langgar tempat anaknya biasanya mengaji. Tetapi, tidak ada orang yang tahu kemana perginya Arif. Saroh hanya ingat jika anaknya sempat berpamitan setelah duhur untuk bermain ke lapangan. Teman-teman yang biasa bermain bersama Arif pun tak tahu kemana perginya putranya itu. Sampai malam hari, Arif tak kunjung pulang. Rohman sempat mengajak beberapa orang tetangga untuk ikut mencari Arif. Mereka menyusuri tiap jengkal ladang yang ada di dekat lapangan bola. Di tahun itu kebun masih sangat lebat. Apalagi jarak desa tempat tinggal Rohman dan kaki gunung hanya terpaut 2 kilometer saja. Warga sempat menyalakan obor berkeliling ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk bermain anak-anak, sampai di tepi jurang yang memang sering didatangi karena banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Tapi hasilnya nihil. Warga tak menemukan sama sekali jejak keberadaan Arif, anak Rohman itu. Esok harinya, Rohman sengaja tidak berangkat ke sawah. Dia pun mengajak 2 orang saudaranya untuk ikut mencari. Sampai akhirnya, Rohman dikabari salah seorang remaja yang kerap bermain dengan Arif. Anak itu bernama Zainal. Mengatakan jika dirinya menemukan salah satu sandal Arif. Zainal kemudian menuntun Rohman ke tempat dirinya menemukan sandal itu. Lokasinya berada tak jauh
dari pohon mangga yang tumbuh di tengah perbukitan dan lahan singkong. Rohman ingat jika dirinya pernah mengajak Arif ke sana, tapi itu sudah lama sekali. Dan pencarian terus dilanjutkan. Kali ini Rohman dan saudaranya menyusur sekitar kebun singkong. Warga dan ketua RT juga ikut membantu. Di tengah pencarian, Wak Salim, salah seorang ketua desa, tiba-tiba bergumam. Udah, nggak usah dicari. Memang belum waktunya ketemu. Kata Wak Salim sambil terus berjalan. Ucapan itu pun membuat orang-orang yang tengah berjalan sedikit heran. Mereka menoleh kepada pria parubaya itu sambil memastikan apa yang sudah diucapkan pria itu benar atau tidak. Wak Salim pun tidak peduli. Dia tetap berjalan bersama rombongan warga usai mengucapkan kata-kata itu. Hingga sore hari, Arif masih belum ditemukan. Rohman pun kembali pulang bersama warga yang berencana kembali mencari esok hari. Waktu memasuki malam hari. Kemudian Rohman bermimpi. Dia melihat anaknya, Arif, tengah diseret oleh sesosok makhluk besar. Arif tampak meronta-ronta. Saat akan dibawa makhluk itu, Rohman ingin membantu anaknya. Tapi, dia seperti mematung dan tak bisa bergerak. Arif kemudian seperti dibawa menaiki sebuah gerobak kuda. Saat dinaikkan, satu sandal Arif lepas. Rohman berusaha menjerit dan mengejar anaknya dalam mimpi itu. Tapi, dia tidak berhasil. Rohman pun terbangun, nafasnya tersenggal seperti orang yang baru berlari. Di samping, diliriknya istri tertidur dengan mukena yang masih melekat. Tampak jika istrinya pun tak bisa tidur, menunggui anak pertama mereka. Rohman berusaha untuk mencoba tidur lagi. Tapi, pikirannya tidak bisa tenang. Dia terus kepikiran kemana pergi anak pertamanya itu. Esok harinya, Rohman berencana untuk kembali mencari keberadaan anaknya. Beberapa pemuda mengaku siap membantu Rohman pagi itu. Sedangkan, beberapa pria dewasa akan menyusul setelah mereka selesai menggarap sawah. Ketika hendak keluar rumah, Rohman tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Tamu itu mengatakan jika dirinya ingin menyewa sawah milik Rohman. Tak tanggung-tanggung, pria yang mengaku berasal dari kota itu ingin menyewa selama 10 tahun, di tengah kebingungan memikirkan nasib anaknya.